Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak Nusantara dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat ternak pada kesempatan dalam video kali ini. Dan di kesempatan video kali ini saya merantau agak jauh sahabat ternak. Ini sampai di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Saya bermain di kandang salah satu peternak wanita paling viral, yaitu emak-emak berdaster. Sudah tidak asing mungkin buat para sahabat ternak, yaitu saya bermain ke kandang SR Farm atau kandang milik Bu Elsa, kandang salah satu langganan artis-artis papan atas ibu kota, Raffi Ahmad, Nikita Mirzani, dan juga Ashanti pernah ngambil sapi dari farm ini. Yuk kita lihat profil dari farm ini. Dan buat para sahabat ternak yang belum subscribe, tolong bantu jalankan dengan cara subscribe dan like, lalu share ke teman-teman sahabat ternak agar membantu channel ini terus berkembang. Yuk kita coba wawancara dengan Bu Elsa sebelum nantinya kita melihat sapi super jumbo, sapi hitam yang sering sekali nongol di postingan Instagram, yaitu si Bos Bager. Yuk langsung saja kita kepoin kandangnya. Nah, kita lihat Bu Elsa sedang berada di sebelah sana. Kita lihat lorong kandangnya yang sangat panjang ini, kapasitas kurang lebih 80 ekor sahabat ternak. Ya, di depan kami sekarang sudah ada Bu Elsa. Selamat sore Bu Elsa. Sore, Mas Imam. Ini Bu Elsa adalah selaku owner dari kandang SR Jaya 89. Nah, ini kalau boleh tahu Bu, profil dari kandang SR Jaya Farm ini sendiri atau sejarahnya berdiri dari nol sampai sekarang sebesar ini seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Tapi dari bener-bener belum punya kandang gitu ya Mas? Iya. Itu waktu awal pertama kali itu memang saya kan bukan orang yang kerja gitu ya Mas. Jadi waktu baru nikah 2006, lahir anak 2007, suami itu masih belum ada kerjaan, suami masih banyak paling cuma apa-apa. Akhirnya suami punya datang temen ngajak, dia kan main musik gitu Mas, dia main musik di manajemen, diajak untuk main band gitu. Jadi bukan main band tapi di manajemennya lah, kru gitu loh Mas. Kru. Dari kru itu dibayar cuma 50.000 per sekali datang, jadi nggak tiap hari ya, sekali datang 50.000, tapi lama-lama kemudian tuh dibayar lebih lah, 200, sampai akhirnya menjadi per datang itu 500.000. Dan dari situ saya mikir apa ya gitu, dan kebetulan ada tetangga juga nawarin kayak kacang mete gitu Mas. Kacang mete, jadi mikirnya bukan saya makan tapi sambilan saya ya bisa Bu, jual dijual nih, lagi gitu. Jadi dari si kacang mete itu setiap lebaran saya jualan terus, tiap tahun jualan, dan alhamdulillah lakunya setiap tahunnya. Pertama kali jualan itu dapat 200 kilo itu sekilonya saya untungin 5.000 sampai 10.000, jadi tergantung orang. Dari suami juga dapat penghasilan dari situ, saya tabung, saya buat DP mobil Avanza, saya DP dapat dari 6 bulan, maksudnya gini, dari setahun 2 tahun dia kerja dapat 1 mobil DP kan. Nah di situ kan kantornya terus yang bayar mobil, jadi kantornya tiap hari make 300.000, lumayan lah, 9 juta 8 jutaan dapat Mas. Dari situ dapat lagi buat DP-nya lagi 1 mobil, jadi alhamdulillah dapat 3 mobil lah. Dapat 3 mobil buat kita tabung-tabung. Nggak sengaja tahun 2008 apa 2009 saya lupa. Antara itu, jadi keluarga saya besar itu setiap tahunnya itu beli sapi kurban itu sekitar 18 ekor. Berarti berawal untuk melayani keluarga sendiri ya Bu ya? Ya, melayani keluarga sendiri. Jadi ada nenek satu, sebenarnya dia punya langganan sendiri, tapi yang satu ini nanya ke mertua saya, tolong dong dicariin karena kita nggak sempet waktunya, kebetulan dia mau pergi gitu. Akhirnya mertua nanya ke suami, tolong itu gimana tuh si Oma minta tolong dicari satu sapi. Oh yaudah kita cariin, langsung saya kepikiran buat saya nyariin gitu kan. Suami juga belum kepikiran tuh, akhirnya kita cari muter yang paling murah, kita ambil dapat harga 16 juta.
16 juta kita jual karena dibajetin harga 20 juta dari Oma, jadi kita jual cuma 17,5. Jadi dari situ dapat bersih 1,5 juta, jadi nggak mikirin nganter apa segala macam. Tahun berikutnya kita mikir kenapa nggak kita aja yang jualan sapi gitu loh, buat saudara dulu gitu. Akhirnya keluarga dulu, kita tante, om semua segala macam kita telepon, kita bilang kita bohong gitu. Kita bohongnya kalau kita tuh udah terjun di sini tuh lama gitulah, udah punya kenalan. Jadi ya udah, jadi dia modal berapa, dia budgetnya berapa, misalnya 30 juta ya langsung dikasih ke kita, jadi kita nyariin sapinya gitu mas. Alhamdulillah nggak pakai modal dari orang. Saya untungin satu ekor itu sekitar 500 sampai 1 juta, tapi udah bersih. Udah sampai sana ya Bu ya, sampai iya. Jakarta. Dan itu selama 3 tahun itu saya seperti itu sama suami. Jadi pas udah mau waktunya kurban langsung datang sapinya. Jadi nggak nyawa lapak karena nggak punya duit. Kalau lapak kan harganya mahal kan, iya. Di Jakarta itu. Jadi udah mulai dari situ akhirnya mikir kalau kayak gini nggak bisa terus kan. Memang awal pertama kali itu malah kita dibilangin nipu, kita tuh nipu keluarga sendiri gitu loh. Marah karena dibilangnya 500 kilo itu nggak segini gedenya, karena dia pesannya 500 kilo kan. Iya. Padahal kita mikirnya, karena pertama kali kita datang ke sini dikenalin sama orang teman kantornya suami juga, orang Jogja gitu. Jadi bukan dikenalin ke pasar, tapi ke salah satu peternak gitu. Jadi nggak tahu yang namanya berat 500 kilo itu gimana sih, taunya oh ini gede ya gitu dong. Ya udah, dibilang pas nyampe sapinya di masjid sebelahnya benar-benar 500 kilo tuh besar mas. Berarti ada yang bandingin gitu ya Bu ya? Iya, dan nenekku pas hari itu nelpon, kamu itu masih bisa ya nipu nenek sendiri gitu mas. Padahal dari bapaknya sendiri nggak tahu, Demi Allah nggak ada. nggak tahu. Jadi, iya itu tahun pertama ya mas. Iya. Tahun pertama. Di situ saya, wah gila nih saya kehilangan ini, maksudnya ini Kepercayaan dari keluarga sendiri ya. Bisa ngomong kemana-mana gitu. Di situ saya minta maaf, enggak nek. Jadi sebenarnya aku minta maaf, aku bohong. Bohongnya bukan apa, bukan mau gimana. Ini bener-bener kita nyari sapi tapi nggak ngerti sebenarnya. Bilangnya udah paham gitu. Di situ tahun kedua kita mulai belajar, akhirnya ngobrol-ngobrol sama saudara, ternyata kenal sama Pak Tris. Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu tuh jualan sapi gitu lah. Jadi dikenal sama Pak Tris, di situ kita mulai belajar. Oh beratnya 200 kilo segini, karena kita diajarin langsung ke pasar mas. Jadi nggak dibohongin gimana-gimana, jadi benar-benar dikasih ilmu lah. Dikasih tahu nih pasar ini pasar Kliwon, ini pasar Pon, tuh dikasih tahu semua. Dari situ kita mulai belajar. Tapi memang karena memang belum ada modal, yaitu pengantarannya pas hari H tanggal H-1. Tahun keempat kita nyumpang ke Pak RT. Pak RT yang biasa kita anterin punya keluarga gitu, yang buat sembelih pas kurban, dikasih pinjem sekitar seminggu. Apa lahannya dia, boleh nggak? Lapak buat itu ya Bu, lapak iya, buat kurbannya ya? Iya, lapak buat kurban. Nah itu di situ saya dikasih kemudahan, dikasih nggak nyewa nggak apa, cuman ngaritnya kita sendiri ngarit. Jadi nggak punya karyawan. Jadi pas pengantaran juga yang nganter truk itu udah bilang, Mbak kalau mau nganter kita masih ada di Jakarta karena masih sekitar 2-3 harian kan. Jadi dia nganterin lagi. Alhamdulillah dari situ udah mulai belajar. Patis bilang, kenapa nggak kamu coba rawat 1 sapi, 2 sapi. Dari keuntungan yang ini yang sebelumnya kita jadikan 1 sapi mas. Terus tahun 6 bulan kemudian kita beli lagi 1 sapi, dan akhirnya 1 sapi itu mati. Di situ saya mulai kayaknya nggak mungkin deh, kita udah nabung susah-susah tapi 1 kok mati, kan modalnya juga nggak murah kan. Iya. Harganya puluhan juta juga. Untungnya juga sedikit. Untungnya sedikit gitu. Tapi suami ngebesarin hati, kayaknya enggak, kita coba lagi aja. Akhirnya mulai lagi, kasih ke Patris lagi, digadu di Patris sekitar 3 ekor. Dari 1, 2, 1 mati, langsung lagi beli 2. Jadi dari keuntungan suami yang ya dari kerja itu juga nabung segala macam lah. Ya dari situ Patris bilang, yuk kita buat kandang aja katanya gitu. Kita mikir nih apa ya, dari mana duitnya gitu. Tapi ya nggak tahu ya, alhamdulillah ada aja.
ada aja, saya juga bingung kalau dijelasin gimana ya, dari mana gitu. Dibangun sedikit. Ini juga lumayan lama jadinya Mas. Hampir 3 tahun, 2 tahun lebih. Karena Berarti ya, nyicil ya Bu ya? nyicil Nggak karena langsung. masalah keuangan kan. Gitu. Dan dari sini sudah jadi, alhamdulillah punya toko emas berlian. Jadi orang mikirnya kan punya toko emas dulu baru Ke kandang. sapi. Jadi sebenarnya dari sapi dulu sebenarnya keuntungannya kita bisa jadikan ke berlian. Ya, gitu. Akhirnya jadilah ini 2017. Kalau untuk lapak kurbannya sendiri biasanya bertempat di daerah mana Bu kalau di Jakarta sendiri? Di Jakarta kita random Mas di mana, tapi rata-rata di daerah Cinere, Jakarta. Cinere. Ya, Cinere Depok. Depok ya? Cinere Kalau Depok. Depok tahu. Oh tahu, tapi belum sampai Kalau Depoknya. Cinere jarang yang tahu kan kalau masyarakat Iya yang biasanya. luar gitu. Iya Cinere Depok. Jadi kalau nggak di sini kita cari aja yang termurah yang mana. Itu sekarang rata-rata udah kalau cuma sewa-sewa sekitar 10-15 jutaan. Itu kapasitas berapa ekor itu kalau Sekitar 15 70-an, 70 bisa ekor. sampai 70 ekor ya? Bisa. Tapi cuma lahan saja. Lahan aja. Kita Jadi mesti kita bikin kayak tempatnya gitu. iya bambu-bambu segala macam. Tambah-tambah. Kita bikin sendiri. Ya, dan itu tadi sahabat ternak, buat para sahabat ternak yang penasaran dengan profil, dengan sejarah dan asal-usul dari kandang SR Jaya ini yang berkapasitas hampir 100 ekor, itu memang benar-benar dimulai atau dirintis dari nol ya Bu ya? Dari nol. Dari minus. Calo. Dari Bohongan. dari dulunya itu mencarikan sapi kurban dari pihak keluarga sendiri, cuman akhirnya mungkin rezekinya memang di sini ya Bu ya, di sapi ya. Alhamdulillah Mas, kayaknya ya gitulah. Yang maksud saya ya kalau misalkan yang kayak tadinya kita ada mobil jadi berisik. Ya, kita stop dulu karena memang ada kendaraan yang mungkin mengangkut pakan ini sahabat ternak, jadi kita skip dulu. Dan itu tadi adalah sedikit profil dari kandang SR Farm, bisa menjadi motivasi dan juga penyemangat buat para sahabat ternak, karena sesuatu itu dimulai dari nol dan tidak instan seperti kata Bu Elsa tadi. Mulai dari menjual atau mencarikan hewan kurban buat keluarga sendiri, sempat juga dikira bohong pada nenek sendiri ya Bu ya. Sempat dikira bohong sama nenek sendiri tadi ya. Iya. Pas- Dia kira bohong. Pas awal-awal mencari sapi kurban, karena kebetulan suami dari Bu Elsa sendiri ini kan belum tahu tentang sapi, itu belum tahu, dan dibohongi orang katanya sapi dengan bobot segini, tapi kenyataannya belum ada bobot segitu ya Bu ya. Dapatnya cuma 350 ternyata. 350. Harga berapa dulu itu Bu? Harga 26. 26 juta. Karena nenek mintanya harga 30 juta. Jadi saya ya udah 26 lumayan dapat keuntungan 2 juta, maksudnya udah Udah. truk segala macam. Nah, udah sampai Jakarta sana. Iya gitu. Ya, Cuma 300, berarti 300 juta enggak? Besar ini. Ini lebih kecil, kecil lagi sih, udah ya. lebih 500-an aja, 450-an lebih. ya, dan cukup sekian sahabat ternak. Terima kasih Bu Elsa untuk motivasi dan semangatnya yang sudah berbagi pada sahabat ternak di seluruh Nusantara, dan terima Modalnya kasih. nekat aja. Modalnya nekat Udah dekat. Alhamdulillah ya. jadi berkah. Ya, berkah. Alhamdulillah. Cukup pesat ya Bu ya perkembangannya. Dan cukup sekian untuk Alhamdulillah sih, Mas. video kali ini sahabat ternak. Nanti kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.